Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya bi nafsi bitaqullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan surat Al-Haqqah yang kemarin di Masjid Baitur Rahim begitu. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad, junjungan kita umat Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga selamat dari azab kubur dan dapat beserta umatnya, serta kemudian ditolong Allah, kemudian dimudahkan urusannya di dunia maupun akhirat sampai surga Jannatul Firdaus. Rasulullah SAW juga bersabda, I'malu wa sadda'tu wa qaribu wa lamu anna ahadan minkum lay yadkhilahul jannah. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa an ayyata ghammadani barallahu birahmatin minhu wa fadlu. Beramallah kamu dan sesuaikan serta tepatkan, ketahuilah seseorang itu takkan dapat masuk surga hanya dengan amalannya semata. Sahabat bertanya, apakah juga engkau ya Rasulullah? Juga aku, jawab Rasulullah, kecuali Allah akan meliputiku dengan rahmat dan karunia-Nya. Juga Nabi SAW. Maksudnya rahmat dari Rasulullah sendiri kepada dirinya sendiri, kemudian Allah kepada Rasulullah SAW beserta para sahabat dan umatnya. Kemudian ini adapun dari bacaan surat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah wa ma aghna anni mali halaka anna sultaniyah khuzuhu wa ghuluh. Salam. Tsummal jahima salluh thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dira'an fasluku innahu kana la yu'minu billahi 'azim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Falaysa lahul yawma miskin, ya ada huruf sukunnya. Falaysa lahul yawma huna hamim wala ta'amun illa min 'islin la yaquluhu ilal khati'un. Saya bacakan terjemahannya yang ayat ke-25 Al-Haqqah. Adapun orang yang diterimakan suratan amalnya di tangan kiri, maka akan berkata dan mengeluh, aduhai sekiranya aku tidak menerima amalku ini. Salam. 26 ayat Al-Haqqah. Dan aku tidak mengetahui bagaimanakah hisab perhitungan amalku ini. 27 aduhai sekiranya maut telah memutuskan urusanku ini. 28 salam. Sungguh tidak Al-Haqqah 28 sungguh tidak berguna harta kekayaanku. 29 telah habis musnah semua kekuasaanku. 30 maka menyuruh malaikat tangkap dan belenggulah dia. Kemudian yang ke-30 di garis bawahnya,
Kemudian ke dalam neraka jahim masuklah ia. Kemudian rantailah ia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. 33 Sesungguhnya ia dahulu tidak percaya beriman kepada Allah yang Maha Agung. Sepertiga. Dan tidak suka menganjurkan membantu memberi makan kepada orang miskin. Yang ke-35 surat Al-Haqqah, maka kini ia di sini tak ada kawan karib lagi. Yang ke-36, yang ke-35 digaris bawah juga. Dan tidak ada makanan baginya kecuali dari darah yang bercampur nanah. Ke-37 ayat surat Al-Haqqah, tidak dapat memakannya kecuali orang yang terpaksa dan berdosa atau durhaka. Salam buat yang lainnya juga. Salam. Di dalam ayat ini Allah menerangkan keadaan orang-orang yang celaka dan binasa, yaitu mereka yang menerima suratan amalnya dengan tangan kiri. Maka ia sangat menyesal sehingga mengeluh, aduhai sekiranya aku tidak menerima suratan amalan ini, dan saya tidak mengetahui bagaimana nanti perhitungan amalku yang amat jelek ini. Aduhai sekiranya matiku ini tidak dibangkitkan lagi, nih saya aku tidak akan menderita seperti ini. Ini lanjutan surat Al-Haqqah yang bagian kedua yang kemarin dari Baitur Rahim begitu. Kemudian ini saya lanjutkan di rumah orang tua saya. Sungguh nyata kini bahwa harta kekayaanku tidak berguna, bahkan kedudukan dan kekuasaanku dahulu. Lalu Allah memerintahkan malaikat Zabaniyah menangkap dan membelenggunya, kemudian melemparkannya ke dalam neraka jahim. Kemudian dirantai yang panjangnya 70 hasta dimasukkan ke dalam tuburnya dan dikeluarkan dari mulutnya. Kemudian diterangkan bahwa orang itu dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung, dan tidak suka menganjurkan memberi makanan kepada orang miskin, karena itu seperti itu ia kini tidak berkawan, bahkan tak ada makanan baginya kecuali dari gislin yang tidak akan memakannya kecuali orang yang durhaka berdosa. Kemudian yang 38, maka aku bersumpah, perhatikan apa yang telah kamu lihat, demikianlah pula apa yang belum kamu lihat. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul utusan Allah yang mulia dan murah hati. Yang 41 ayat Al-Haqqah, dan bukan perkataan penyair jangga sedikit sekali yang percaya. Kemudian 42 juga bukan perkataan salam juga bukan perkataan seorang kahin dukun sedikit sekali yang kamu perhatikan dan menyadarinya. Benar-benar ia diturunkan oleh Allah. Ayat 23 Tuhan pencipta alam semesta. Dalam ayat ini Allah bersumpah dengan nama makhluknya yang terlihat maupun belum terlihat. Semua ini membuktikan kebesaran dan kekuasaan Allah, yang membuktikan kesempurnaan asma dan sifat Allah yang tidak ada bandingannya. Yang ketiga apa yang ke satu ya? Yang ketiga kalau nggak salah ya, apa sifatnya? Bahwa Al-Quran adalah benar-benar firman Allah yang diturunkan kepada hambanya yang dipilih untuk menyampaikan risalah amanat ajaran agamanya kepada makhluknya. Al-Quran bukan bahan seorang sastrawan ataupun dukun yang pandai bersajak, tetapi benar-benar diturunkan oleh Tuhan yang mencipta alam semesta. Allah menurunkan wahyunya dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat Muhammad SAW hingga akhir masa dan hari kiamat. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, Sebelum aku masuk Islam, aku pernah menghadang Nabi Muhammad. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, sebelum aku masuk Islam, aku pernah menghadang Nabi Muhammad SAW. Beliau telah mendahului aku ke Masjidil Haram, maka aku berdiri di belakangnya ingin mendengar apa yang dibaca dan diajarkan. Tiba-tiba beliau salat dan membaca surat Al-Haqqah. Sungguh aku merasa kagum atas susunan kalimat Al-Quran. Seperti tiba-tiba saja tergerak hatiku, benar-benar ia seorang penyair. Pandai-pandailah berjual beli, gitu. Saya juga seorang pedagang. Ya seorang penyair pujangga, sebagaimana benar-benar ia seperti tiba-tiba bergerak hatiku, benar-benar ia seorang penyair pujangga sebagaimana dikatakan oleh bangsa Quraisy. Tiba-tiba ia membaca ayat innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair. Sesungguhnya ini perkataan Rasul utusan Allah yang sangat bermurah hati dan bukan perkataan penyair. Maka timbul dalam hatiku, jika demikian ia benar-benar dukun yang dapat menebak isi hati seorang.
seseorang. Tiba-tiba ia membaca wala biqauli kahin. Juga Al-Quran wala biqauli kahin. Juga Al-Quran ini bukan perkataan seorang kahin, melainkan ia benar-benar diturunkan oleh Allah Tuhan semesta alam. Lalu dibaca ayat-ayat hingga akhir surat. Maka sejak itulah Islam telah menawan dan mempengaruhi jiwa, mempengaruhi jiwa, perasaan dan pikiranku. Akhirnya aku masuk Islam. Kemudian ayat 24, andaikan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadakan sedikit perkataan nama kami, yakni mengadakan hukum sendiri bukan dari kami. Yang ke-45 surat Al-Haqqah, pasti ia kami tangkap dengan kekerasan, kemudian kami putus urat jantungnya, maka tidak seorang pun di antara kamu yang dapat menghalangi kami. Sesungguhnya Al-Quran ini sebagai peringatan bagi orang yang bertakwa. Sesungguhnya kami telah mengetahui bahwa ada di antara kamu orang yang mendustakannya. Sesungguhnya Al-Quran akan menjadi penyesalan bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang kafir ingkar padanya. Sesungguhnya Al-Quran ini kebenarannya yang hak, yang yakin. Maka yang surat Al-Haqqah ayat 52, maka agungkanlah nama Tuhanmu yang maha besar dengan bertasbih, tahmid dan takbir kepadanya. Di dalam ayat ini Allah menerangkan kepada pembacanya umat dan yang beriman bahwa Al-Quran adalah kitab murni, asli dari Allah, tidak ada satu kalimat pun bukan dari firman Allah. Sehingga Nabi Muhammad pun tidak akan berani menambah ataupun mengurangi sedikitpun isi wahyu kitab Allah ini. Demikian pula untuk meyakinkan kepada umat manusia, terutama yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, bahwa Misalnya, tidak ada hadis Rasulullah SAW yang bertentangan dengan Al-Quran, sebab Allah telah mengancam bila sampai berlawanan dengan ajaran Allah, berarti mengatakan sesuatu atas nama Allah yang bahkan berasal dari Allah, maka Allah akan menyelesaikannya dengan mengambil tindakan baginya. Maka jika Allah telah membalas, tidak akan ada manusia yang dapat mengelakkan ketentuannya itu. Kemudian ayat mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan untuk menjadi peringatan, petunjuk yang akan memimpin manusia ke jalan yang akan membawa kemakmuran, kesejahteraan, kebahagiaan, keamanan di dunia dan akhirat, dan akan menjadi penyesalan bagi orang kafir yang mengingkarinya, menentang kebenarannya. Sedang isi Al-Quran adalah hak yang yakin, benar yang yakin, hak yang yakin, tidak dapat diragukan. Dan di dalam penutup surat Allah Subhanahu wa taala menganjurkan supaya selalu bertasbih mengagungkan nama Allah. Nah, sudah seperti ini aja. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Pastikan batal mautin yang menjadi nama Allah adalah hisab al-haq. Ya Allah, tunjukkan jika jalan hak adalah hak, jika salah adalah salah. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, ya Allah Tuhan Karim. Ya Allah, kami memohon kepadamu sangat sangat ya Allah, dan mudahkan urusan kami di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, tutupi masalah-masalah jika kami ada punya masalah ya Allah, kemudian selesaikan ya Allah. Subhanallah yang makin dan ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami dari mara bahaya dan malapetaka ya Allah, ya Tuhan kami. Allahumma ighfir lil muslimin muslimat wal mu'minin alhamdulillah innaka la syai'un qadir. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya'ami kami masidah ya rabbana wa kami mikir subhana ya subhana. Allahumma wassalana wa rukana wa sujudana wa qamutana wa tadhurana wa ta'awudana wa taqusuna wa qamutana wa taqusuna wa qamutana innaka antal wahhab. Hamdan syakirin, raditu billahi rabbil alamin salamun alaihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbana bil alamin wa la takun lahu tarhamna la kunna min qasirin hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa ni'mal nasir. Rabbana atina Allahumma ighfir wa la tarhamna kama rabbaytana shaghira ajami'an muslimin sallallahu Allahumma ighfir wa la tarhamna kama rabbaytana shaghira Allahumma muslimin wa muslimat jama'a muslimin wa muslimat Aisyah Anggia. Allahumma ighfir wa la tarhamna kama rabbaytana amin amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, mari kita tutup. Apabila benar datang dari Allah, kemudian bila ada kurangnya saya mohon maaf, hilaf ya, jika ada salahnya begitu. Dan saya tetap menebar kebaikan, tetap menjaga manfaat dari diri sendiri kita masing-masing, kemudian
tebarkan salam juga di dunia maupun di akhirat. Semoga kita sampai selamat pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita di jalan Allah, kemudian yang kedua kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi yang belum paham mohon bertanya begitu. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.